Hmm. Halo Sobat Senizen, jumpa lagi bersama saya Sally Silviana. Kali ini kita sudah ada di Pulau Sumatera Selatan, di Palembang tepatnya. Dan kali ini kita sudah berada di UMKM, salah satu UMKM yang terkenal nih Pak ya, di Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan Kopi Benua. Dan saat ini saya juga sudah bersama ownernya, ada Pak Jono Dharma Putra dari PD Sahangmas. Selamat pagi Bapak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah ini Pak, kita langsung mungkin ya Pak ya. Saya pengen tahu nih Pak, mungkin dalam perjalanan dari Kopi Benua ini pasti banyak cerita nih Pak. Nah kita pengen tahu awal ceritanya Kopi Benua itu seperti apa sih Pak? Ya, perkenalkan saya dari PD Sahangmas, nama saya Jono Dharma Putra. Awalnya usaha kami itu yang memproduksi aneka bahan pangan. Nah, diantaranya misalnya teh, dan pada 5 tahun terakhir ini baru memulai kopi bubuk, karena kami melihat potensi di daerah Sumatera Selatan khususnya merupakan daerah sumber kopi yang punya cita rasa khas, yaitu daerah Semendo. Nah, dari situlah kami memulai untuk mengembangkan kopi yang punya cita rasa khas itu. Karena selama ini di pasaran, kopi-kopi itu ada yang campur jagung, ada yang macam-macam kan. Nah, untuk itulah kami ingin memajukan kopi Semendo ini. Dimulai dari pengamatan kami tentang cita rasa yang khas dari kopi ini. Sehingga kami memulailah usaha. Bersyukur kami ketemu BSN. Alhamdulillah kita bisa ketemu di layanan teknis di Kota Palembang, sehingga kami dibina. Awalnya kami membuat kopi juga menurut selera masyarakat kan, kurang terlalu memperhatikan mutu. Setelah mempelajari dan mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya kami bisa mengikuti, sehingga mutu kami bisa terjamin dan mendapatkan SNI. Begitu Bu. Berarti sudah dapat SNI ya Pak ya? Betul. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih SNI apa nih Pak? SNI untuk kopi bubuk. Kopi bubuk dari Badan Standarisasi Nasional Betul, ya Pak ya? ya. Kalau nggak salah itu nomor 3542 ya Pak tentang Betul, kopi betul, bubuk, ya. kopi bubuk. Apa cuman kopi bubuk aja Pak atau ada produk lain nih Pak? Kebetulan kami ada coklat bubuk juga. Karena kalau coklat bubuk kami beli yang bubuk untuk dikemas. Nah, untuk itu juga diharuskan memiliki SNI. Nah, itu juga kami dapatkan. Begitu, Bu. Untuk berarti dapat dua berarti ya Pak? Iya, Kopi bubuk untuk dan perusahaan juga kami sementara ini dua. Di coklat. samping kami sudah mengantongi izin BP POM dan dari MUI halal. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Dan ini kalau tidak salah Kopi Benua ini yang pertama ya Pak mendapatkan SNI kopi kalau tidak Saya dengar salah, begitu. Ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, luar Iya. biasa sekali. Dan ini Pak kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang menjadi ciri khas dari Kopi Benua gitu dibandingkan dengan kopi-kopi lain yang ada di Sumatera? Kan Sumatera itu terkenal dengan kopinya ya Pak ya. Nah, Iya. yang menjadi ciri khas yang perbedaannya itu apa? Nah, ketiga, untuk produk kami itu memang semuanya pakai petik merah. Petik merah itu berarti Petik merah itu artinya sesuai dengan mutu satu gitu. Jadi pohon biji kopinya yang dipetik itu dalam bentuk yang sudah merah, sudah mateng gitu. Kan selama ini yang di Palembang tuh banyak yang ada tuh semuanya kopinya itu macam-macam pelangi istilahnya. Warna hijau, Jadi mungkin ya ada hijau, juga. kuning begitu, ada kopi yang biji busuk kadang-kadang begitu. Dan pemetikannya langsung. Kalau kami petiknya merah-merah gitu dari petani sudah dipesankan. Itu pilihan ya, Pak, ya. begitu ya. Berarti jumlahnya juga sedikit tapi berkualitas gitu ya, Untuk Pak. sementara ini betul, jadi mencukupi lah. Nah kalau untuk kapasitas nih Pak, kalau sekarang udah mencapai Kami berapa ya Pak? paling satu bulan cuma 300 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung kira-kira 1 tahun itu ya 3 tonan lah. 3 tonan. Belum, nggak banyak sih. Tapi berproses mungkin ya Pak, nanti akan semakin banyak lagi. Jadi yang selama ini minum kopi itu kan taunya manis misalnya kan, ada rasa kopi. Nah, dengan adanya kami memperkenalkan kopi Benua ini, akhirnya mereka baru tahu, oh ternyata
harumnya begini kayak di kafe gitu. Nah, sehingga banyak yang sudah mulai beralih karena kami punya harga juga Bersaing, tidak Pak? ya bersaing sekali begitu gitu. Jelasnya. Nah itu kalau misalkan untuk saat ini nih Pak, pangsa pasarnya sendiri itu udah sampai mana aja nih Pak? Dari Palembang sendiri dan Sumatera Selatan di sekitarnya sampai ke seluruh pelosok Indonesia pernah menikmati. Hampir di seluruh Ya. Indonesia. Udah sempat ke luar negeri belum Pak nih? Kalau ke luar Ekspor negeri gitu. berupa hand carry ada, cuman kalau langsung ekspor begitu belum ada. Belum ada ya Pak? Ah, Mungkin nanti juga bisa kerjasama dengan KLT Sumatera Selatan mungkin ya Pak ya, karena sudah ada beberapa juga seperti produk yang lain yang sudah ekspor nih Pak. Mudah-mudahan Iya. nanti kerjasama dengan BSN bisa keluar negeri nih Pak. mudah-mudahan, ya. Oh iya, dan satu lagi nih Pak, kalau saya lihat tadi jalan-jalan di sekitar sini gitu ya, bersih banget gitu, udah lihat proses produksinya. Nah, saya kan awam nih Pak, saya pengen tahu nih proses produksi dari pembuatan kopi Benua nih Pak, seperti apa? Oh ya, boleh sedikit singkat saya Boleh, jelasin singkat. ya. Iya, Pak. Itu dari petani kami terima dalam bentuk biji mentah, kemudian sortir. Jadi menurut yang tercatat di standarnya itu, misalnya Mutu mutu ya, 1, Pak? mutu 2, mutu 3. Nah, sehingga mutu yang kami terima tuh kadang dari petani itu mutu 2. Mutu Itu 2. sudah termasuk sudah standar. Setelah itu diukur kadar airnya. Nah, apabila kadar airnya masih tinggi, itu tidak kami kembalikan ke petani, paling ya kita nego dengan harga. Setelah itu kalau masih tinggi kita jemur, prosesnya jemur, dan setelah itu disortir untuk mendapatkan size biji besarannya, supaya waktu di roasting itu matangnya sama. Oh, harus sama bentuknya ya. ya Pak. Setelah itu baru dari yang sudah kami pilih itu untuk disimpan di gudang penyimpanan. Selanjutnya kalau mau di roasting, mau diproduksi, yang sudah disortir dan sudah dijemur itu baru dimasuki ke tabung roasting namanya. Tabung Nah, di roasting, setelah di roasting di kira-kira sehari lah. Dari roasting itu pendinginan, baru di pendinginan, di mix dari Arabica dan Robusta. Nah, salah satu yang keunggulan kami itu pencampuran. Ada Robusta dan Arabicanya. Nah, dari situ baru digiling. Bergiling. Nah. Tapi semuanya dari Semendo ya Pak? Sementara Atau ini Semendo, betul Semendo, ya. bergiling. Kami Semendo karena sudah mencukupi. Iya. Begitu. Itu semuanya prosesnya sudah pakai mesin ya Pak? Kalau roasting mesin, packaging mesin, sortir mesin ya. Jadi sudah Kalau ngepak belum, ngepak masih masih pakai manual, tapi minimal sudah meminimalisir campur tangan orang gitu ya Pak. Betul, jadi lebih ya. higienis juga gitu ya. Memperhatikan itu. Nah ini Pak, sebetulnya saya juga pengen tahu nih Pak, kan KLT Palembang sendiri kan suka ada pembimbingan, dari BSN juga suka ada pembimbingan. Iya, betul. Nah ini pembimbingannya waktu kemarin seperti apa nih Pak? Dari Luar BSN? biasa dari petugas yang dari KLT yang pertama itu Pak Hari itu Pak Hari. sampai ke pelosok kebun, sampai petaninya diedukasi, sehingga kami juga mendapatkan mutu yang baik dan hubungan yang baik antara petani dengan kami, sehingga terjalin silaturahmi begitu, sehingga semua petani mengetahui keinginan kami juga, sehingga terciptalah kopi yang boleh katakan berkualitas ya, Pak, begitu ya. ya. Jadi sempat mendapat pelatihan juga mungkin ya Pak betul. dari BSN. Kami berterima kasih sekali khususnya pada BSN dan kantor layanan teknis yang ada di Palembang itu yang sudah tidak jemu membimbing kami. Memangnya awalnya tuh kami juga males ya. Akhirnya setelah dibimbing memang serba teratur, jadi lebih kelihatan perbedaannya mungkin ya Pak. Betul, dan kami lebih pede begitu. Dari tadi ngomongin SNI nih Pak, nah sebetulnya kalau dari Bapak sendiri gitu ya, motivasi apa sih Pak yang membuat Bapak itu, aku mau coba deh SNI gitu Pak? Motivasinya apa gitu Pak?
Karena saya ingin salah satu yang disebut singkatan SNI itu sendiri kan Standar Nasional Indonesia. Betul. Kami ingin standar itu diterapkan juga di makanan khususnya di tempat kami. Nah, dengan itu kami juga pekerjaan menjadi lebih mudah terkontrol, bisa mudah yang mana yang kurang ini belum diterapkan bisa kami terapkan, jadi begitu. Terus ada yang dirasakan perubahan nggak Pak sebelum dan sesudah menggunakan SNI selain terkontrol tadi ya? Iya, betul-betul. Sangat luar biasa setelah penerapan itu kami menjadi lebih mudah mengawasi dari produk awal sampai akhir begitu. Jadi lebih lega begitu dan kami mendapat kepercayaan. Betul, dari masyarakat itu, ya Pak, karena SNI itu pasti mudah-mudahan sih, jadi kalau punya label SNI pasti juga udah dipercaya bahwa produknya berkualitas. Jadi kami sudah istilahnya sudah tinggal mengusahakan memasyarakatkan kopi yang enak, yang bermutu kayak gini. Nah, yang selama ini masyarakat masih belum terlalu mengerti kan kopi, taunya manis, ada rasa kopi aja gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kopi yang enak itu diminum pakai gula atau enggak sih Pak? Nah, seharusnya yang tidak ada gula yang untuk ngetesnya, kopinya itu bermutu atau tidak. Karena kalau sudah dicampuri gula paling manis-manis saja. Nah, kalau pahit ketahuan, kelihatan ada wanginya di situ, ada asemnya. Asam buah ya Pak? Ada kayak acidnya dapet. Memang sih ada pahitnya, tapi harumnya, jadi bisa membedakan kalau yang minum tanpa gula. Dan minum tanpa gula itu disebutkan di dalam beberapa penelitian sangat bermanfaat bagi kesehatan. Begitu. Bermanfaatnya ya. Ya, balik lagi nih Pak ke SNI. Kalau tadi kan ada proses nih dalam menerapkan SNI. Nah itu Bapak selama ini nemuin tantangan nggak nih? Atau yang susah gitu menerapkan SNI Pak? Cukup banyak juga ya tantangannya, terutama dari intern, anak-anak yang kerjanya itu ini tidak mau nyatet kan, sekarang harus nyatet, tapi lama-lama sudah terbiasa begitu. Tantangannya di situ aja ya, ya. Dari intern kita sendiri akhirnya bisa diatasi. Dan mungkin juga yang tadi balik lagi ke awal ada peran pembimbing SNI juga gitu. Betul, ya Pak ya. Nah salah satunya dari Jadi BSN, memudahkan untuk layanan teknis di Palembang ini yang sangat membantu kami. Betul. Iya. Kalau setelah menerapkan SNI, ada nggak sih perubahan yang signifikan pada omset nih Pak? Dari sebelum menerapkan sama sesudah, omsetnya jadi gimana nih Pak? Terus terang karena kami ini membuat kopi ini kan dari baru, dari tahun pertama setelah membuat, baru tahun kedua dan seterusnya. Memang ada perubahan omset, tapi tidak langsung signifikan begitu. Tapi kami percaya dan yakin bahwa usaha kami ini sudah mendapat respon yang cukup baik. Karena di kopi ini tantangannya juga bukan karena kita menerapkan SNI, tidak, karena setiap daerah pun juga punya kopi dan setiap mereka juga berlomba-lomba. Jadi masing-masing dari kita UMKM ini juga berlomba-lomba ingin memajukan. Nah, dari situlah memang ada peningkatan, tapi tidak secara signifikan. Jadi bertahap ya Pak, pelan-pelan tapi pasti. Dan bukankah saya selalu mendapat dari orang tua bahwa kita kalau mulai tidak harus instan. Jadi kita harus mulai bertahap untuk melihat sisi yang baiknya begitu. Jadi tidak putus asa begitu. Fondasinya juga harus kuat ya Pak ya. Iya, fondasi betul. Salah satu ibu ngomong fondasi diperkuat dan kami ingin belajar dan belajar juga. Bukan berarti sudah sempurna begitu kan. Kami ingin belajar juga. Dan pada posisi itu kan di dalam SNI kan disebutkan juga bahwa ada perubahan apa yang perlu dicatat juga dan perlu yang dimana yang kekurangannya yang ini, dan kami belajar di situ juga. Belajar dari kesalahan. Betul. Ini bukan berarti kesalahan penerapan prosedurnya, bukan. Maksudnya tuh mungkin penjemurannya terlalu kering, atau penggorengannya tuh bisa terlalu, atau selera masyarakat itu kan macam-macam. Ya, ada yang mau
dark, ada yang yellow to dark. Nah itu yang menjadi itu selera masyarakat ini. Kalau memang mereka yang ingin minum kopi premium itu banyak sekali istilahnya antar individu tuh berlainan macam-macam rasa. Ada yang mau begini, ada yang karamel gitu loh. Itu yang jadi tantangan juga buat kami untuk menilai di kemudian hari ya. Tapi kami yakin dengan standar ini sudah benar penerapannya. Baik, luar biasa sekali. Iya. Dan kesan nih Pak, kesan dari selama pembimbingan dengan BSN, kesan Bapak gimana? Luar biasa, selama ini lebih banyak sukanya dari dukanya terus terang. Kalau dukanya hampir tidak ada kayaknya. Alhamdulillah. Ya dukanya mungkin kalau sekarang ya personil layanan teknis di Palembang tuh menurut saya dikit orangnya. Iya, paling katanya berapa orang kadang-kadang kita menghubungi ini. Tapi alhamdulillah kami sudah ilmunya sudah kami dapat duluan. Sudah dapat ya, begitu. Serap ya Pak ya. Begitu. Dan lebih mudah juga kalau ada, kan biasanya jauh nih perwakilannya ada di Sumatera Selatan betul, ya Pak ya. Betul. Dan mungkin pesan buat kami nih Pak sebagai Badan Standarisasi Nasional ya, kira-kira apa nih Pak untuk UMKM yang lain supaya bisa maju juga nih kayak Kopi Benua. Gitu, menurut saya khususnya BSN layanan teknis di Palembang itu sudah bagus, ditingkatkan. Mungkin personilnya aja, mungkin yang ini karena UMKM yang lain saya dengar ingin juga mendapatkan SNI begitu kan, dan mereka kesulitan mendapat info begitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau dengan adanya personil yang cukup sehingga bisa terlayani, maksudnya begitu. Hanya meningkatkan saja, tingkatkan terus pelayanannya. Jangan bosan ya Pak ya. Dan terima kasih sekali pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan ini. Beruntung kami bisa ketemu BSN khususnya layanan teknis di Palembang yang untuk pertama kali. Ya. Jadi kami yang dulu beruntung, mudah-mudahan di kemudian hari UMKM yang lain juga mengikuti. Akhirnya mendapat standar begitu. Seperti Kopi Benua ya Pak tentunya ya Pak ya. Dan satu lagi Pak sebelum saya ditutup mungkin pesan terakhir mungkin untuk UMKM Indonesia nih Pak khususnya. Gimana nih Pak? UMKM Indonesia saya lihat sudah sangat maju, terutama dari penjualannya pakai daring online kan, karena dengan mudahnya mendapatkan akses pasar. Nah, harapan saya tuh ya kita harus tekun dan ulet. Memang tidak bisa instan yang didapatkan, tapi dengan ketekunan, keuletan itu pasti bisa berhasil. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pak Jono dan juga terima kasih Semizen di rumah semua. Kita sudah banyak sekali mendapatkan insight juga dari Bapak ya Pak ya, pengalaman-pengalamannya tentang Kopi Benua. Mudah-mudahan Kopi Benua juga semakin jaya ke depannya. Terima kasih. Ya Pak, semakin sukses bisa ke mancanegara dengan SNI-nya ya. Jadi bangga teman-teman, bangga memakai SNI mudah dan menguntungkan.